Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan knapsack kemarin gitu. Jadi kalau yang tadi binomial koefisien itu mirip-mirip dengan Fibonacci, nah kalau yang ini nih mirip dengan knapsack, cuman dia istilahnya tuh unbounded atau knapsack yang tidak dibatasi. Oke, coba kalian perhatikan ya. Mudah-mudahan masih ingat ya problem koin gitu ya. Beda dengan knapsack, kalau knapsack itu kan bendanya kalau misalnya saya bilang, oh, oke ada benda, ada barang 1, barang 2, barang 3. Nah barang 1, barang 2, barang 3-nya itu masing-masing cuma 1 ya. Nggak bisa lebih kan ya. Maksudnya dalam kasus knapsack itu nggak bisa lebih gitu, jadi cuma 1. Beda dengan koin. Kalau koin ini kan ada yang denomination-nya, denomination tuh apa sih? Pecahan ya, pecahan. Ada yang pecahannya 1, saya punya koin pecahan 1, saya punya koin pecahan 6, saya punya koin pecahan 10. Tapi banyaknya itu unlimited gitu kalau di problem ini. Jadi saya koin satunya tuh bisa punya banyak lah gitu ya, punya 10 gitu ya, punya 15, punya 20, punya 100 gitu. Jadi saya punya satu kantong dari istilahnya. Nah, ini saya nggak jago gambar. Nah, gitu ya. Satu kantong koin, koin 1, kemudian saya punya satu kantong koin 6 dan saya punya satu kantong koin 10 gitu. Saya nggak tahu isinya berapa. Jadi anggap aja di unlimited. Nah, kemudian problem saya adalah saya tuh pengen nuker nih, tapi uang 12. Saya pengen nuker 12. Gimana caranya saya mendapatkan uang 12 ini dengan koin sesedikit mungkin gitu. Gitu ya. Problemnya kan ya. Jadi saya pengen nih, saya punya satu kantong. Kantongnya gini aja lah ya. Nah, ini saya pengennya 12 gitu. Kita anggaplah $12 gitu. Ini kan ini pecahan $1, yang ini pecahan $6, yang ini pecahan $10 gitu. Saya pengen dapat 12 nih. Saya harus pakai koin yang mana aja sih biar jumlah koinnya itu minimal kan gitu ya. Kan kalau misalnya nggak mau minimal kan kita mah gampang aja ya udah pakai koin 1 aja sebanyak 12 gitu ya. Maka jadi dia ada 12. Kalian coba lihat yang ini. Oke. Pertama, saya akan membuat tabel sama seperti minggu lalu yang knapsack. Itu saya buat lihat ini per stage gitu. Sebenarnya kan yang saya butuhkan tuh 12 ya. Tapi saya pecah-pecah nih. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah denomnya apa? Pecahan. Pecahannya gitu ya. Ini pecahan. Ini jumlah uang gitu ya. Jumlah uangnya, total uang yang saya dapat gitu, yang saya terima. Ini pecahannya saya punya ini dengan tadi ya, unlimited ya dia jumlahnya ya, beda dengan yang knapsack. Nah, caranya sama persis seperti waktu yang knapsack, enggak persis sih, tapi mirip lah ya. Jadi gini, pertama saya akan jalankan mulai dari atas, oke, dari yang 00. Nah, kalau kalian lihat ini caranya adalah cara istilahnya bottom up. Di Slido ada yang nanya, saya nggak tahu dari kelas yang ini atau kelas yang satu lagi. Saya nggak tahu, mungkin kelas yang satu lagi gitu, atau kelas ini. Karena kelihatannya kelas yang satu lagi, saya nggak entah kenapa ya, kok lebih aktif ya. Jadi kayak misalnya, karena kan angkatannya sama ya sebenarnya sama kalian, tapi kayak di forum gitu ya, saya kan minta latihan itu ya, latihan yang knapsack itu dikerjakan gitu. Jadi kalau dikerjakan itu saya jadi bisa ngoreksi gitu karena ada misalnya yang salah gitu. Jadi saya bisa kasih tahu oh ini masih salah nih, harusnya gini. Atau ada yang benar, saya bisa kasih tahu oh ini udah bener nih gitu. Tapi kalau kayak kelas kalian itu nggak ada satupun saya lihat terakhir tadi pagi tuh tidak ada yang memasukkan latihannya ke forum gitu. Jadi saya nggak tahu nih sebenarnya kalian tuh ngerti atau sebenarnya bingung. Kalau kalian nggak memasukkan ke forum karena kalian ngerti, ya alhamdulillah gitu kan. Jadinya kerjaan saya juga berkurang, jadi saya nggak usah ngoreksi gitu. Tapi kalau karena tidak ngerti, nah itu yang agak berbahaya sebenarnya. Gitu. Oke, saya asumsikan kalian ngerti aja berarti ya. Udah gimana lagi? Jadi saya bisa ngajar ini jadi lebih enak gitu kalau kalian yang sebelumnya ngerti. Ya, jadi ketika jumlah uangnya adalah 0, artinya apa sih? Uang yang saya butuhkan itu cuma 0 gitu. 0 gitu ya. Nah, kemudian pecahannya 0 gitu. Berarti saya harus ngambil berapa dong? Ya kan 0 gitu ya. Kan 0 juga gitu. Gitu ya. Jadi apa sih? Saya butuh uangnya 0. Terus pecahannya adanya 0 atau nggak ada pecahannya ya udah 0 gitu. Nah, sementara kalau untuk yang lainnya, nah ini agak beda nih ya.
Untuk yang lainnya, ini saya akan buat jadi amat sangat besar. Kenapa? Coba kalian lihat. Uang yang saya butuhkan tuh 1. Nah, ini kan bukan 0 ya, 1. Gitu. Tapi pecahannya tuh adanya 0. Maka kan jadi unlimited kan? Untuk mendapatkan 1, coba misalnya 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, nggak akan pernah jadi 1 kan? 0 tambah, terus saja 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 kan tidak akan pernah jadi 1. Maka saya akan buat ini unlimited. Atau kalau kalian ngoding ya kalian bikin aja yang angka yang besar, misalnya 13 gitu kan, 13 nggak akan ada di sini. Atau angka berapapun lah, pokoknya yang kira-kira besar, 100 gitu, 1000 gitu. Jadi ini saya buat unlimited. Kenapa? Karena semuanya sama. Misalnya saya butuh uang 12, tapi pecahan yang saya punya tuh 0. Artinya saya akan menjumlahkan 0 terus-terusan, tapi nggak sampai-sampai kan, 0 tambah 0 tambah, nggak akan nyampe-nyampe 12 itu. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, selalu 0. Gitu ya. Jadi saya saya bilangnya unlimited lah. Oke. Nah, sekarang kita bergerak ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua, kalau kalian lihat, jumlah uang yang saya perlukan 0 gitu. Atau saya nggak butuh uang. Kalau saya nggak butuh uang, mau pecahannya 0, mau pecahannya 1, mau ada pecahan 6 gitu ya, mau ada sekantong, berkantong-kantong uang, kemudian uang yang saya butuhkan itu 0, kan saya nggak akan ngambil kan, iya nggak? Jadi saya tidak akan mengambil uangnya gitu. Jadi ini semuanya 0, gitu ya. Oke, jadi sama seperti kemarin gitu ya. Kalau kemarin kan profit ya, yang di kotak tengahnya itu profit. Nah kalau ini adalah jumlah koin, oke? Jadi yang di dalam kotak ini, gimana caranya saya nulisnya? Oke, sel yang ada di dalam kotak itu ya, itu adalah jumlah koin. Jumlah koin. Kan yang saya cari adalah jumlah koin yang minimum kan ya. Kalau yang kemarin di knapsack yang saya cari adalah profit maksimum. Berarti kalau ada yang profit lebih besar saya ganti. Kalau ada profit yang lebih besar saya ganti. Nah kalau sekarang kebalikannya. Salesnya itu jumlah koin. Kalau jumlah koinnya makin sedikit, saya ganti yang lebih sedikit. Karena tujuannya kan saya nuker 12 dengan koin sesedikit mungkin, gitu ya. Oke. Nanti yang di bawah ini nanti kalian yang ngerjain ya. Jadi sekarang saya yang ini dulu. Walaupun ini udah siang, tolong ya konsentrasinya bagian yang baris ini supaya kalau kalian ngerti satu baris ini, hopefully kalian bisa ngerjain yang 2 baris lagi. Oke, jadi yang ini uang yang saya butuhkan itu 1. Oke, jumlah uang yang saya butuhkan itu 1. Nah, seperti biasa, kalau saya ngambil yang di sini, berarti pecahannya cuma ada yang 1 aja. Gitu. Jadi kayak kemarin ya, saya bikin 1 area gitu ya. Oke, ini ceritanya saya nih, ini saya mau masuk ke ruangan gitu ya, masuk ke ruangan. Uang yang saya butuhkan tuh $1. Nah, uang yang ada di sini kantongnya, wah ini kayaknya lebih cocok nih kantong. Itu adalah pecahan $1. Ya, pecahan 1 ya. Nah, uang yang saya perlukan adalah 1. Saya masuk ke sini, maka berapa keping yang harus saya ambil gitu? Bisa nggak saya ngambil? Bisa kan ya? Berapa keping yang saya butuhkan? Maka saya hanya akan mengambil 1 keping $1 kan ya? Cukup kan ya? Oke. Nah, sekarang kebutuhan saya nambah nih gitu ya. Saya geser ke sini. Kebutuhan saya nambah. Saya butuhnya $2. Kalau saya butuh $2, kemudian di dalam ini berangkas ini saya cuma punyanya pecahannya cuma punya $1 karena saya masih berbicaranya di sini gitu. Maka berapa keping yang harus saya ambil? Coba kalian yang jawab, kok sepi banget ya? Saya jadi ngantuk nih ngajarnya. 2, Bu. 2, oke, 2. Pada nyala semua. Oke. 2 ya, 2 keping ya. Nanti saya 1 tambah 1 kan gitu kan ya. Gampang kan ya? Nah ini kalau diterusin bisa nebak nggak? Coba, ini berapa ini ya? Sampai 12. Sampai 12 berarti berapa? 12 keping. 3, 4, 5. Nah, 4 gitu aja kan ya? Gampang kan ya? Gampang, kenapa? Karena cuma ada 1 gitu. Nah, gitu loh. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa sel itu artinya adalah jumlah koin. Oke, nah sekarang kita bergerak ke bawah. Sama persis seperti kemarin. Saya kasih contoh sedikit aja ya. Nih. Bergerak ke bawah berarti artinya, sini kan ya? Artinya sekarang selain koin 1, ada koin 6. Gitu. Nah, kemudian ya sama lagi kayak tadi, saya butuhnya mulainya dari 1 lagi gitu. Ketika saya butuhnya cuma 1, berarti koin apa yang saya ambil?
maka saya akan masih memakai solusi yang sebelumnya kan ya. Karena percuma buat saya ada koin 6 gitu. Kan sebenarnya kan ketika saya jalan ke bawah, itu tuh kan ada apa ya, hadir benda baru gitu sebenarnya. Ngaruh nggak sih dengan hadirnya benda baru dengan kebutuhan saya? Ketika kebutuhan saya cuma satu, maka jadi nggak berguna buat saya gitu. Ada koin 6 kayak koin 10, koin berapapun nggak akan pengaruh karena kebutuhan saya cuma satu gitu. Maka saya akan memakai solusi yang sebelumnya gitu, yaitu satu. Berarti turun dari atas ya. Kira-kira kapan saya bisa ganti solusi? Ketika saya punya pilihan tuh ketika kebutuhan saya berapa? Lebih dari 6. Oke, startnya dari 6. 6. Oke, startnya dari 6. Sip. Jadi ya, kenapa startnya dari 6? Ya, habis pecahannya 6 soalnya. Oke, jadi ketika kebutuhan saya 6, jadi sebelum kebutuhannya 6 ini pasti dia ngikutin di atas aja. Gitu ya. Berarti solusinya itu solusi dari yang sebelumnya gitu ya. Solusi optimal sebelumnya. Oke. Nah, ketika dia nambah 6, maka saya jadi punya dua pilihan. Gimana cara milihnya? Kalau kan kemarin kan sebenarnya ada rumusnya ya. Ini caranya gini, saya coba memformulasikan. Pilihan pertama adalah apa? Saya ngambil solusi sebelumnya. Kan pilihan pertama itu kan ya. Jadi pilihannya itu adalah saya mencari minimum, karena yang sekarang minimum ya bukan maksimum, dari solusi sebelumnya. Gitu. Solusi sebelumnya. Solusi sebelumnya itu apa sih? Saya tulisnya yang gampangnya gini aja nih. Exclude sama include. Saya cari, jadi saya cari nilai minimum kalau saya exclude sama include. Apa itu exclude sama include? Exclude dan include ini kita refer ke benda yang baru masuk. Benda yang baru masuk kan tadi ini kan ya. Berarti kalau saya mengexclude atau tidak mengambil benda yang 6 ini, berarti saya mengambil solusi sebelumnya kan ya. Jadi nih kalau yang ini, itu berarti dia ngambilnya yang exclude. Karena dia nggak bisa include juga gitu kan ya. Dia tidak bisa memasukkan si 6 juga, nggak bisa gitu. Jadi pasti yang minimumnya adalah yang exclude. Nah sementara yang ini, saya bisa ada dua pilihan nih gitu. Kalau saya exclude, yang ini ya, yang kotak ini saya kasih. Nah, saya kasih hitungannya di sini. Oke, yang kuning itu, maka saya akan cari minimum. Kalau exclude, maka dia akan ambil dari yang sebelumnya, 6. Oke, kalau include, berarti saya ngambil si koin 6 ini gitu ya. Koin 6 ini saya ambil nih, gitu loh. Ketika saya ngambil koin 6 gitu ya, gambarnya gimana ya? Gini. Jadi gini, kalau solusi sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, saya pakai $1 gitu kan ya, solusi sebelumnya kan ya. Nah, terus saya mau ngebandingin sama, ini kan totalnya harus sama-sama 6 kan, karena kebutuhan saya 6 gitu ya. Nah, sama saya mau ngambil input yang baru nih, input yang baru kan 6 ya. Nah, gitu kan ya. Nah, terus saya tahu dari mana kalau dia sebenarnya udah cukup gitu kan. Kan kalau di program gitu ya, kalau sekarang mah enak kan tinggal kelihatan, oh udah cukup nih, 6 satu aja gitu. Tapi gimana caranya? Maka caranya adalah kita melihat sisanya. Sisanya berapa? Ketika 6 di sini, artinya kan saya mengambil koin dengan pecahan 6. Berarti ininya kan 6. Maka saya harus mundur 6 kali. Itu sekarang nggak ngerti ya, tapi nggak apa-apa. Coba diikuti dulu aja saya. Nah, maka saya harus mundur 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngapain saya mundur 6 kali? Kalau kalian lihat, ketika saya mundur 6 kali, maka saya akan sampai di bagian 0 ini kan ya. Artinya, kalau saya memutuskan untuk mengambil benda baru ini, maka kebutuhan saya yang tadinya $6 jadi $0 kan? Karena berarti sebenarnya udah memenuhi gitu. Oke? Maka kita lihat nih di sini. Ketika saya $0, berapa keping yang saya butuhkan? Ternyata yang saya butuhkan 0 gitu. Tambah 0, ya udah berarti 1 keping gitu kan ya. Yang ini mungkin nggak gitu jelas ya. Saya coba gerak, artinya ini saya cuma punya 1 keping, maka saya akan Maka yang minimalnya adalah ini ya, 1 ya. Kan tadi kan di atasnya berapa ya? Di atasnya 6 kayak tadi ya. Di atasnya kan 6. Ternyata sekarang bisa cuma 1 keping, maka yang saya pilih adalah yang 1, yang baru ini. Oke. Mungkin lebih enak kalau yang 7. Cobain yang 7 ya. Sekarang yang 7. Kalau yang 7, solusi sebelumnya adalah dia kan 7 kan. Ada kepingnya ada 7 gitu ya. Nah, ini saya hapus. Ini saya hapus. Sekarang kebutuhannya 7 nih. Oke. Saya ke sini nih ya. Kebutuhannya 7 nih sekarang. $7 gitu.
Nah, solusi yang sebelumnya adalah saya pakai koin 1 sebanyak 7 kali kan. Ya, ini kan pakai koin 1 semua nih, pakai koin 1. Nah, sekarang ada benda baru nih, koin 6 gitu. Saya pakai nggak ya gitu. Oke, kalau yang exclude udah ada ya. Sekarang yang include ya, udah saya masukin 6. Gitu kan? Kalau pakai mata kita tahu nih, ini saya butuh 1 koin lagi gitu kan ya. Tapi kan saya nggak tahu ya, maka saya akan mundur 6 gitu. Kenapa mundur 6? Karena saya kebutuhannya 7, tadi udah ngambil koin 6 gitu. Maka saya sebenarnya mengurangi kebutuhan saya jadi dari yang 7 ke 6 gitu ya. Maka ini 7-nya saya ya istilahnya lompat 6, mundur 6 lah ya. Dari 7 sini ini mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka saya akan jatuh di koin yang 1 kan? Iya nggak? Nah, ketika di koin yang 1 gini ya, di 1, maka saya tahu gitu ya, ketika di koin yang 1, maka saya tahu nilai optimalnya berapa gitu. Nilai optimalnya adalah 1 gitu. Artinya apa? Artinya gini loh, ini satunya apa sih artinya gitu. Sebenarnya saya kalau ngelihat gini ya, tadi kan ini kan saya mau ngisi yang ini ya, itu ketika saya mundur 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena ini bisa lebih dari 1 ya, koinnya kan bisa lebih dari 1 yang ambil. Yang saya lihat tuh yang 1 baris ini gitu, 1 ini. Ternyata katanya, ya, ini berdasarkan prinsip optimalitas ya, katanya kalau kebutuhan saya 1, kan tadi gitu kan ya, kalau kebutuhan saya 1, ternyata koinnya itu yang saya ambil tuh cuma 1 gitu di sini. Tapi dilihat nih yang di atasnya. Yang di atasnya itu kan apa? Nggak apa-apa sih ngelihatnya di sini. Ternyata kebutuhan saya itu cuma 1. Sebentar saya biar nggak terlalu berantakan saya hapus nih. 1. Oke. Jadi ketika saya mundur 6 kali, kan jatuhnya di koin yang 1 ini ya. Maka menurut informasi yang ada di sini, yang tertulis di sini bahwa kalau kebutuhan saya 1, maka koin yang harus saya ambil yang paling sedikit, koin paling sedikit yang bisa saya ambil, yang harus saya ambil itu adalah 1. Gitu. Jadi di sini ada plus 1 lagi, plus 1 koin gitu. 1 koinnya apa? Nah, itu bisa kita carinya dengan cara ngelihat ke atas ini 1. Jadi 2 gitu, maka ini 2. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang 8 ya. Yang 8 juga sama. Saya kebutuhannya 8 nih, saya kebutuhannya 8. Maka tadinya saya pakai koinnya 8 kan waktu exclude. Nah, sekarang kalau include berarti saya masukkan 6 tadi kan ya. Saya masukkan kan kalau include saya masukkan 6. Kemudian saya kurangi dengan 6 kan si yang posisi saya sekarang ini dikurangi 6 karena saya memasukkan koin 6 gitu. 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti sekarang saya posisinya ada di 2. Kalau posisi saya ada di 2, saya lihat nih, oh ternyata gitu ya, ini ternyata jumlah koin minimal ketika saya butuh uang 2 itu adalah 2 gitu. Ini berarti plus 2 koin gitu loh. Ya, plus 2 koin. Saya nggak tahu nih koinnya apa, tapi pokoknya plus 2 koin. Artinya saya butuh 3 di sini. Gitu. Saya nggak bicara dulu butuh berapa koin ya, supaya nggak pusing. Sebenarnya bisa sih, nanti kita lihat. Tapi pokoknya kotak ini artinya ini adalah jumlah koin minimal yang kita butuhkan, yang kita harus ambil ketika kebutuhan kita $2 gitu. Oke. Nah, kemudian yang 9 saya itu lagi lah ya. Kalau 9 kebutuhan 9 sebenarnya nggak terlalu menarik ya, karena mungkin yang 12 kali ya. Biar 6-nya bisa dikali 2. Kalau ini pasti ini mah bakal lagi nih 4, 5, 6 gitu ya. Bakal nerusin gitu. Karena kan berarti koin satunya nambah 1, nambah 1, nambah 1. Jadi saya lompat ke 12 aja. Ketika kebutuhan saya 12 gitu ya, lihat ya. Ketika kebutuhan saya 12, ketika kebutuhan saya 12, okay. Kalau saya exclude jumlah saya exclude si koin 6 ini, maka ini kan ada 12. Ini anggaplah ini ada 12 ya. Enggak muat, pokoknya ada 12 lah ya. Koin satunya ada 12 gitu. Yang ini kan ya. Nah, sekarang saya mau coba masukin yang 6 nih, koin 6 gitu. Kalau saya masukkan koin 6 sama seperti tadi saya mundur 6 kali gitu ya dari 12 kan 1 2 3 4 5 6. Berarti saya akan jatuh di sini kan ya. Di 6 gitu. Maka yang saya lihat adalah sama kayak tadi gitu. Ini. Jadi yang sebaris ya.
ini 1 ini artinya apa? 1 ini artinya adalah ketika kebutuhan saya 6, ketika kebutuhan uang saya 6, maka jumlah koin minimal yang bisa saya ambil itu 1. Jadi solusi optimalnya itu 1. Maka ini plus 1 koin lagi nih gitu. Saya nggak usah tahu itu apalah. Tapi pokoknya saya butuh 1 koin. Artinya apa? Ya udah, oke, saya sebenarnya ini belum selesai nih ya. Ini 6 kan ya. Ini ternyata 1 koin lagi gitu di 6. Ya udah berarti kalau kayak gini, artinya saya butuh apa namanya? Saya cuma butuh 2 koin gitu. Nanti cara tahu ininya koin berapa nanti saya kasih tahu ya setelah ini. Tapi sementara gini dulu. Caranya tuh sama persis sebenarnya sama yang sebelumnya gitu ya. Coba ya, gini-gini. Acak-acakan. Dulu ya, biar agak rapi. Jadi ini tadi unlimited. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Yang ini sama sampai di 6. Karena 6-nya berubah jadi 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Yang ini Bu. Saya tahu dari mana sih dia tuh yang ini ya. Pas 10 gitu ya. Saya kan pilih 6 gitu ya. Maka ketika saya kurangin 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu saya kan dapat 4 ya. 4 itu artinya jumlah koin. Berarti ini, nah gitu ya. Jadi saya nggak perlu tahu deh ya. Nggak perlu tahu. Jadi ini, berarti saya butuh 1 koin, 2 koin, 3 koin, 4 koin, 5 koin. Gitu. Jadi ini 5 ya. Nah sementara yang ini tadi harusnya 6, yang ini 2. Oke? Nah sekarang saya pengen kalian yang jawab di chat supaya kalian kalian antara tidak ngantuk sama biar lebih ngerti lah ya. Nih, saya tulis pakai warna merah mungkin ya. Ketika di sini, ini kan berarti nambah 1 lagi nih, 1 koin lagi, pecahan baru yaitu 10. Coba ini saya tulis ini A, ini B, ini C. Nah, kalian tulis di chat A itu apa isinya, B itu angka berapa koin, C itu dan seterusnya. D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oke, silakan. Kalian nggak perlu jawab semuanya langsung, nggak apa-apa ya. Jadi A dulu gitu boleh. Atau B dulu gitu. Oke, sudah ada yang jawab. Oh. A1, L3. Udah sampai L aja. A1, L, mana L? Ini 3. Raisa J1. J mana J? J1. Oke, K-nya 2. B-nya Givari. B-nya 1 kata. Oh, berarti berubah ya. Terus K-nya 2, B-nya 2. Oh, K-nya 2, B-nya 2. Ini ada yang jawab 2 nih. Kata Anissa, K-nya 2. Salah. Kata Givari, B-nya 1. Kata Hikami, B-nya 2. Ini mana benar dong? C-nya 3. Salah ketik, Bu. Hah? Apa? Salah ketik, mau nulis 2 tadi. Oh gitu. Oke, berarti 2 gitu ya. Oke. Dio, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Saya tulisannya jelek banget sih. 4, 5. Terus F-nya 1 ya. F-nya 1. G-nya 2, 3, 4. Itulah dikasih spasi. Susah saya lihat ya. G-nya 2. H-nya
3. I-nya 4. J-nya 1. Benar ini? C-nya 3. Oke, coba kita lihat ya. Oke, saya. Ini ya, ini walaupun kedatangan pecahan baru ya si 10 ya, pasti kalau sampai 9 ya, berarti dia sebenarnya harusnya nggak berubah sih sampai di posisi 9. Karena kan yang newcomer-nya kan 10. Berarti kalau misalnya nggak dipakai 10-nya, maka dia pasti kan akan exclude gitu. Dia pasti pakai solusi yang lama. Kalau pakai solusi yang lama ya pasti ya udah. Berarti sampai angka 9, sampai kebutuhan 9 itu harusnya dia ngambil dari atas saja gitu, dari yang exclude ya. Jadi pakai solusi optimal sebelumnya gitu. Nah, baru mulai mungkin gitu ya bisa berubah itu ketika kita mulai include nih si 10-nya. Gitu kan ya. Nah, kita mulai dari 10. Nah, kalau 10 kebutuhan saya 10 itu kan berarti kan yang dipakai kalau exclude itu kan tadi 10 itu mana sih? Oh ini 10 ini kan 5 ya. Berarti kalau kebutuhan saya 10, tadi kan 5 ya, 5 koin dibutuhinnya katanya 3, 4, 5. Itu kan kita kalau di sini mah bisa nebak ya. Kalau 5 itu kan berarti kalau pakai yang sebelumnya dia ada 6, koin 6 sama koin satunya 4 kan gitu ya. Tapi kalau nanti di program sih kita nggak perlu tahu nggak apa-apa sih ya, nggak terlalu butuh juga. Nah sekarang saya pengen ini yang exclude ya. Sekarang yang include, coba kita include nih si 10-nya gitu kan ya, si koin 10-nya si koin 10-nya kita include. Nah, kalau koin 10-nya kita include, maka seperti biasa saya harus mundur 10 kali. 1 2 3. Harusnya dapatnya di sini ya, di 0 sini ya posisinya. Nah, di 0 itu maka saya akan lihat nih, tadi di mana sih? Di sini ya, di baris yang terakhir ya. Nah, ini ternyata katanya kalau kebutuhan saya 0, ya berarti saya menjumlahkannya 0 koin gitu, alias saya nggak ngejumlahin apa-apa lagi. Artinya apa? Artinya cuma butuh 1 koin aja gitu ya, dapat deh 1 koin. Betul ya? Nah, kemudian yang 11 itu sama, ini 11, ini 11. 11 solusi yang sebelumnya itu ada 6 gitu. Iya ya, 6 ya, 6 koin. Nah, gitu kan ya 6 koin. Nah, sekarang cobain dong kita pakai yang include gitu ya 10, maka saya harus mundur 10 kan ya berarti kebutuhan saya nanti tinggal $1 gitu. Nah, si $1 ini katanya apa namanya? Jumlah koin yang paling sedikitnya, yang paling optimalnya gitu ya, yang paling sedikit ini harus ngambil 1 gitu. Berarti ada 1 koin tambahan. Berarti dia butuh 2 gitu ya. Yang di sini kita bisa tebak sebenarnya kalau ini ya berarti koin 1. Dan seterusnya. Yang 3 juga berarti gitu ya. Berarti saya butuh 10, kemudian tambah 1 koin lagi kan ya. Karena dia di 2 mana 2. Nah ini kan dia butuh 2 koin tuh ya. Karena butuh 2 koin, berarti 2 koin ditambah tadi 10 yang baru itu jadi 3. Ya, artinya saya butuh 3 koin untuk mendapatkan 12. Maka jawaban yang paling tadi jumlah itu ya sama. Yang paling kanan bawah gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah kalau kebutuhan saya adalah $12, kemudian pecahan yang saya miliki adalah 1, 6, dan 10, maka saya hanya butuh 3 koin untuk memenuhi kebutuhan saya yang $12 tadi. Gitu ya, jadi sama kayak yang knapsack, kita lihatnya paling kanan bawah. Oke, nah kan pertanyaannya sama. Oke, 3 koin itu apa aja kalau ditanya? Kalau nggak ditanya sih enak, udah selesai ini. Gitu. Kita nggak perlu nyari lagi. Kalau ditanya 3 koin ini apa aja, koin berapa aja gitu ya. Maka cara melihatnya itu mirip sama knapsack, cuman sedikit agak berbeda karena kalau knapsack kan pasti 1 ya. Kalau ini kan bisa lebih dari 1 gitu ya, sejumlah koinnya. Pakai warna ya, hijau gitu. Mudah-mudahan nggak sakit mata. Jadi pertama kali adalah kita lihat nih yang paling ini. Oke, berarti ada 3 koin yang kita perlukan. Koin apa sajakah gerangan kan gitu ya untuk menghasilkan $12 tadi. Kita lihat seperti biasa karena dia jatuhnya di sini, maka saya akan lihat ke sana kan ya, ke kiri. Oh, ini nih kayaknya koin 10 nih yang dipakai. Oh ya, gitu. Kita harus nanya gitu ya, apakah benar koin 10? Apakah benar pecahan 10 yang kita pakai? Maka kita harus cek ke atas gitu. Munculnya angka 3 ini, jumlah koin 3 itu gara-gara koin 10, atau jangan-jangan saya sebenarnya cuma copy paste jawaban saya di atas. Gitu. Nah, kalau kalian lihat, ini nggak copy paste kan ya? Karena di atasnya 2 gitu, di bawahnya 3. Nah, karena tidak copy paste, berarti benar. Tadi yang saya pilih itu yang include, bukan yang exclude gitu. Berarti tadi saya
mengambil si 10 ini. Berarti oke, berarti saya pakai koin 10. Gitu. Ketika saya pakai koin 10, kan kebetulan saya 12 kan ya, maka saya akan mundur sebanyak 10 kali kayak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Maka saya akan berlabuh di sini gitu. Mana yang harus saya lihat? Nah, ini bedanya dengan knapsack. Kalau kemarin knapsack, yang saya lihat itu adalah yang baris di atasnya. Karena apa? Karena si benda yang ini kan nggak mungkin kepilih 2 kali gitu. Tapi kalau sekarang mungkin kepilih 2 kali. Jadi yang dilihat adalah di baris yang sama gitu. Di baris yang sama yang mana? Ini. Gitu. Jadi kan saya mau lihat yang ini. Nah yang mau saya lihat tuh yang ini atau yang atasnya gitu. Karena kan kalau knapsack yang atasnya, karena nggak mungkin yang bawahnya gitu. Oke. Nah saya lihat yang ini karena bisa jadi 2 kali. Oh ternyata katanya kalau kebutuhan saya $2, maka saya butuh 2 koin. Bener kan ya? Ini kan sisanya tinggal 2 koin. Masalahnya adalah koin apa saja itu kan. Nah, tapi kebutuhan 2 koin ini kita lihat, itu kebutuhannya itu muncul gara-gara saya memasukkan koin 10 ini lagi gitu. Atau sebenarnya saya nyontek dari jawaban yang di atas gitu. Atau saya ngambil jawaban optimal yang di atas. Ternyata kan kalau kalian lihat sama ya, di atasnya 2 juga kan ya? Tuh, karena sama di atasnya sama-sama 2, maka ini sebenarnya tadi prosesnya adalah dia itu bisa ada angka 2 di situ karena ngambil dari atas gitu. Artinya bukan gara-gara saya ngambil koin 10, tapi gara-gara koin yang di atasnya mungkin. Maka saya gerak ke atas nih 2. Oh, berarti kayaknya itu gara-gara berarti saya gara-gara ngambil ini nih koin yang 6 ini gitu kan ya. Dugaan berikutnya kan gitu. Tapi sama seperti tadi, saya harus ngecek ke atasnya lagi. Jadi saya harus ngecek terus ke atas sampai berbeda gitu. Nah, ketika saya ngecek ke atas, ternyata masih 2 juga kan? Artinya nilai 2 di sini, ini sebenarnya bukan gara-gara si 6 juga gitu. Tapi nggak mungkin gara-gara di atasnya gitu. Karena ini prosesnya pasti ke bawah gitu ya. Oh, kita geser lagi ke atas. Berarti mungkin gara-gara ini nih, gara-gara si 1 gitu. Sekali lagi, kita harus ngecek gitu. Coba dicek dengan yang di atasnya, apakah saya tuh gara-gara nyontek dari atas gitu. Oh, ternyata beda. Yang di atasnya kan unlimited ya, yang di bawahnya 2 gitu. Maka benar gitu. Dia itu 2 gara-gara saya ngambil si 1 gitu. Oke, berarti satunya saya ambil nih di sini. Berarti saya mundurnya berapa? 1. 1 ya. Jadi yang dilihat bukan si angka 2-nya ini ya, tapi si angka 1-nya ini. Kenapa? Kayak tadi kan kita kan tadi ada di 12. Kenapa saya mundur 10 kali? Karena koin yang sudah saya ambil adalah 10. Nah, sekarang kan koin yang saya ambil kan baru 1. Maka saya mundur 1 nih. Saya mundur 1 ya. Nah, mundur 1. Berarti sekarang saya ada di posisi saya ganti warna yang biru. Oke. Saya berada di posisi sini. Oke. Karena mundurnya tadi 1 kali. Nah, karena saya mundur 1 kali, karena saya mundur 1 kali, maka kan tadi kan ada di baris yang sini ya. Tadi kan terakhir kan di baris yang sini. Saya tetap ngelihatnya di baris yang sama dari yang terakhir ya, karena bisa jadi dia muncul 2 kali tadi loh. Dan ini jadinya muncul 2 kali. Ini contoh yang cukup bagus sebenarnya. Nah, saya kan posisinya di sini kan. Nah, terus saya lihat, oh ternyata kalau kebutuhan saya $1, maka jumlah koin yang harus saya ambil itu minimal adalah 1 gitu. Nah, tapi jumlah koin 1 itu apakah benar gara-gara saya atau jangan-jangan saya ini jawabannya nyontek dari yang di atas gitu. Jadi pertanyaannya sama terus tuh tiap stage gitu ya. Saya lihat ini gara-gara atas bukan sih? Oh, bukan gitu. Karena atasnya unlimited kan. Atasnya unlimited, sayanya 1 gitu. Berarti apa? Berarti benar dia mengambil si 1 gitu. Jadi saya ngambil 1 lagi. Udah kan? Udah selesai, Bu? Kan udah tuh 3. Nah, tapi kalau di program, kita terusin aja. Sama persis seperti tadi. Maka ketika kita ngambil 1, maka saya harus mundur 1 kan ya. Jadi dari posisi ini, saya mundur 1. Saya mundur 1, dan kemudian ada di posisi 0 gitu. Saya ganti warna apa lagi ya? Kuning-kuning. Nah, di sini gitu ya. Nah, ketika saya ganti ketika saya ada di posisi yang kuning ini, maka
Tadi kan kita ngambilnya yang mana? Yang ini ya, yang ini kan ya, yang satu ini ya. Nah, berarti saya ngegesernya ke sini nih, saya ngecek nih. Apakah nih? Jadi kan gini kata-katanya. Kalau saya kebutuhannya $0, maka katanya jumlah koin minimal yang saya harus ambil itu adalah 0 gitu. Oke, tapi apakah gara-gara si koin satu ini? Maka saya harus ngecek ke atasnya. Ternyata di atasnya kan 0 juga kan ya. Artinya 0 di sini itu adalah hasil copy paste dari di atas. Karena dia hasil copy paste dari di atas, maka saya bergerak ke atas sini. Udah mentok ya. Kalau udah mentok ya udah gitu ya. Berarti artinya si satunya nggak saya ambil lagi, ininya sudah selesai. Jadi startnya dari sini, selesainya di pojok sana gitu. Mulainya dari pojok kanan bawah, selesainya di pojok kiri atas. Begitu kira-kira. Ya, jadi maka saya akan dapat 3 ini sebenarnya koin apa aja sih? Oh, ternyata koin 10, koin 1, dan koin 1.